Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Faiza dengan NIM 3411211003 kelas SY12. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang plagiasi, notasi ilmiah, dan tanda baca. Yang pertama yaitu plagiasi. Plagiasi adalah pengambilan atau penjiplakan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Jadi, plagiasi itu kalau bahasa mudahnya adalah copy-paste. Ada yang copy-paste secara penuh, artinya mengcopy secara keseluruhan dari jurnal atau dari sumber utama ke artikel kita, atau mengcopy-paste sebagian. Sebetulnya, plagiasi ini bukan sebuah kejahatan kriminal, tetapi plagiasi adalah kejahatan akademik. Banyak hal atau hukuman plagiasi pada bidang akademik, misalnya pada akademisi. Misalnya dia memiliki jabatan, bisa saja jabatannya akan dilepas atau mungkin bisa jadi teguran atau bisa jadi penundaan kelulusan. Adapun dasar hukum yang mengatur plagiasi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dari penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Kemudian ada ruang lingkup plagiasi. Yang pertama, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, mengaku tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang ketiga, melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Parafrase yaitu mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Adapun sebab-sebab terjadinya plagiasi. Yang pertama yaitu terbatasnya waktu, yang kedua rendahnya minat baca, yang ketiga kurangnya pemahaman. Hal-hal yang tidak tergolong plagiasi. Menuliskan kembali dengan mengubah kalimat atau parafrase opini orang lain dengan memberikan sumber jelas. Mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. B. Notasi ilmiah. Yang pertama yaitu kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Kutipan secara umum ada dua macam, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari salah satu sumber dengan menggunakan gaya bahasa dan pola penyajian ala penulis. B. Notasi ilmiah. Yang pertama yaitu footnote. Footnote adalah catatan yang terletak di bagian bawah halaman yang berisi kutipan referensi atau komentar pada bagian teks yang ditunjuk di atasnya. Penulisan footnote berfungsi untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusun supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Yang kedua yaitu endnote. Endnote adalah sebuah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah yang berfungsi menjelaskan suatu kata yang berada di dalam teks yang membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Adapun cara menuliskan endnote dengan benar sebagai berikut. Nama pengarang buku biasanya diambil nama belakangnya saja, tahun penerbitan buku, halaman buku yang dijadikan kutipan. Kemudian yang ketiga yaitu endnote.
Endnote adalah catatan khusus yang berada di bagian akhir sebuah tulisan atau karya ilmiah, yang dimana secara umum informasi yang perlu disebutkan saat menulis endnote adalah nama akhir pengarang atau tahun terbit karangannya dan nomor halaman. Antara tahun penerbitan karangan dan halaman yang dikutip dibubuhi tanda koma. Kemudian C. Tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak saling berhubungan dengan suara, kata, dan frasa terhadap suatu bahasa. Tanda baca berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi dari tulisan serta intonasi dan juga jeda yang dapat diamati saat berbicara. Jenis-jenis tanda baca. Tanda titik. Fungsi utamanya adalah untuk mengakhiri kalimat. Tanda titik selalu ada pada bagian akhir kalimat. Tanda koma. Berfungsi untuk memisahkan perincian atau kalimat. Titik koma. Berfungsi untuk memotong atau memberi jeda suatu kalimat. Titik 2. Berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa setelah tanda titik 2 tersebut adalah penjelasan dari tulisan sebelum titik 2. Tanda hubung berfungsi untuk menghubungkan atau memisahkan suatu kalimat. Tanda pisah berfungsi menegaskan adanya keterangan sehingga dapat membuat kalimat lebih jelas dan mudah dipahami. Tanda tanya berfungsi untuk memberikan pertanyaan. Tanda seru berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat seru. Tanda elips berfungsi untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian yang hilang. Tanda petik 2 berfungsi untuk menandai pernyataan langsung dalam kalimat langsung atau juga di bagian percakapan dalam suatu naskah drama. Tanda petik tunggal berfungsi untuk mengapit petikan yang ada dalam petikan lain agar tidak terjadi kerancauan bentuk kalimat dan juga untuk mengapit makna terjemahan atau ungkapan. Tanda kurung ada 2, yaitu kurung buka dan kurung tutup. Berfungsi untuk mengapit tambahan keterangan baik yang merupakan bagian utama kalimat maupun yang tidak. Tanda kurung siku berfungsi mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Tanda garis miring berfungsi untuk menggantikan kata atau dan serta setiap. Tanda penyingkat berfungsi menghilangkan bagian atau kata dalam suatu kalimat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.